Shalom. Iya, tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita ya. Tak pikir busa kira tekondin ya. Ya puji Tuhan. Ya saudara-saudara, saya percaya malam ini Tuhan akan banyak lakukan keajaiban buat kita. Saudara, jalan hidup kita kadang kita tidak mengerti. Tapi saya percaya Yesus selalu memberi yang terbaik buat kita. Saudara, sementara saya dulu berbisnis, kemudian 3 anak saya meninggal, perempuan sama laki, mulai Tuhan merubah jalan hidup saya. Ya setelah Yoel lahir, Pastor Yoel ini tahun 96, saya ngambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk jadi penginjil. Ya jadi saya ingin berkhotbah. Jadi dulu tidak pernah berkhotbah seperti ini di tempat lain, kecuali di gereja di mana saya bergereja. Saudara, tahun 96 sampai 2005. Nah itu setahun paling banyak mungkin 3 kali saya berkhotbah ya. Itu sudah mujizat buat saya. Saya masih kagum-kagum sama Tuhan. Kok ono orang percaya sama saya untuk berkhotbah. Karena waktu itu saya bilang, Tuhan saya tidak mau minta pelayanan. Tapi saya harus diundang. Karena kalau saya diundang berarti Tuhan berkenan sama saya. Sampai hari ini saya ajari Pastor Yoel, tidak boleh di mimbar pun bilang, wah nanti kalau bisa saya diundang lagi. Tidak boleh, karena ini pekerjaan Tuhan. Kalau pelayanan kita baik, pasti kita akan diundang lagi ya. Kita berkenan sama Tuhan, pasti kita diundang lagi. Saudara, sampai tahun 2005, hampir 9 tahun, saya tidak pernah khotbah di Surabaya. Ya dari desa ke desa ya. Terus saya ini pengen, Tuhan saya lo pengen khotbah di Surabaya. Tapi 9 tahun kok tidak ada yang ngundang. Doa saya rubah saudara ya. Terus saya khotbah gini, doa saya gini, Tuhan undang saya khotbah ke luar negeri. Saya ini sambil doa ketawa ya. Saya gini, orang Surabaya gak gelap kok kata luar negeri ya. Tapi saya percaya, saya lawan, enggak pasti bisa wis. Ya enggak lama kemudian saya ditelepon seseorang, Pak Samuel bisa khotbah di Australia. Ini ada full gospel ulang tahun, Pak Samuel diminta khotbah. Bisa ya? Coba lihat dulu jadwalnya. Saya langsung bilang, pasti bisa. Lo delokon sik jadwalnya, gampang lo setahun ping 3 apa nih sing kok ndelok saudara ya. Nah Tuhan baik, akhirnya saya berangkat ke Australia. Saya turun dari pesawat, saya bilang, Tuhan sekali saya ke tempat ini, ke Australia, satu waktu pasti Tuhan kembalikan lagi ya. Saya tidak pernah terpikir kalau anak saya sekarang Eva sudah 10 tahun ada di Sydney. Nah saudara, kemudian saya berkhotbah, kemudian saya berkenalan dengan seseorang yang mungkin saudara sering dengar namanya, sekarang sudah almarhum ya, Bapak Pendeta Joni Pardede. Yang teman baik saya kenal sejak 2005 dan berapa kali saya ketemu di Surabaya. Dia dulu sangat terkenal di Medan, ada Pardede Tek, ya pabrik tekstil terbesar. Dan dia juga suka sepak bola. Ya, seluruh hidupnya dibuat untuk pelayanan. Terakhir Ferrarinya dia jual untuk pelayanan. Nah saudara, ada kata-kata yang menarik. Waktu tahun 2005 dia sampaikan, dia bilang begini, Pak Samuel, kenapa aku mau jadi hamba Tuhan? Itu semua janji Tuhan, itu akan digenapi. Oh saya gini, amin. Ya. Nah hari ini saya bicara tentang iman yang kelima. Saya sudah bicara tentang iman ada 4. Ya, yang pertama dulu saya sudah bawa saudara tentang Elia dipelihara oleh Tuhan lewat burung gagak. Jadi iman waktu itu bicara bahwa Elia berpikir bahwa dia punya Allah, Allah kita sekarang namanya Yesus, Allah yang sanggup, Allah yang bisa memelihara dan menyediakan semua kebutuhan kita. Jadi waktu saudara mempercayai bahwa Yesus bisa memelihara, dia bisa menyediakan semua kebutuhan kita. Itu iman. Karena ada banyak orang yang berpikir, aduh saya ini kekurangan. Apa Tuhan ini masih hidup ya? Nah, itu namanya iman, tonggone iman ya. Saudara berarti tidak percaya. Nek Yesus bisa melihara, bisa menyediakan semua kebutuhan kita. Kemudian yang kedua saya khotbah tentang iman, yaitu tentang Daniel. Waktu dia mau dimasukkan ke gua singa, dia tidak gentar. Jadi waktu nanti saudara menghadapi masalah hidup, kita tidak gentar. Itu iman. Ya. Kemudian yang ketiga kita sudah mendengar tentang Ibu Hana. Dia di usia sekitar 70 tahun. Pasti tidak bisa punya anak sudah.
Tapi waktu dia berdoa mintanya spesial. Tuhan kasih saya anak laki-laki. Ya dikasih anak aja belum tentu dapat, sudah umur 70. Tapi dia masih minta laki-laki. Nah saudara, mintalah yang spesial. Mintalah yang khusus, yang spesifik, yang tidak bisa. Itu iman kita. Allah akan jadikan bisa. Ya, baru kemarin ya kita juga terakhir dengar tentang Abraham. Bagaimana Allah meminta Ishak. Ya bicara apa? Abraham waktu berangkat saya percaya dia sudah tahu dia punya Allah Jehovah Jireh. Berarti Allah pasti bisa menolong. Nah hari ini kita akan belajar dari istri dari Abraham yaitu Ibu Sarah. Nah bicara apa iman hari ini? Nanti saya akan bagi dua. Satu saudara lihat tentang Allah. Kemudian bagaimana kita saudara dan saya untuk melakukannya. Nah ini ya kita baca satu ayat dulu, ayat terkenal. I11:11 kata Ibrani 11 ayat 11. Nah, ayo kita baca ya. Ibrani 11 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama 2, 3. Sik mandek. Iki gurung mangan kabeh lemes ya. Ayo sing banter ya. 2, 3. Karena iman ia juga walaupun sudah lewat. Karena ia menganggap dia setia. Iya. Nah saudara-saudara, ia di sini Abraham. Jadi Abraham waktu punya anak umur 100, Ibu Sarah umur 90. Jadi waktu itu sudah tua, berarti tua. Jadi ya sebelum Abraham usia orang itu hampir 1000. Metusalah 976 tahun. Kemudian mulai diperpendek ya umur 120. Sampai di Daud. Nah ya, di sini ada Pak Arjo. Tolong ambilkan pointer saya Pak yang satunya. Iya. Jadi setelah di Daud 70, kalau kuat berapa? 80 sampai hari ini. Tapi kita sekarang sudah masuk di zaman kemurahan, Allah lebih mempercepat lagi. Ya. Dulu saya masih SD, itu ada penyanyi terkenal yang laki namanya Adi Bing Slamet. Nah itu ya, sampai saya tak potong juga dulu poni. Jadi nek saya lewat gitu kabeh ngomong, oh iki sing iki Adi gak selamat nih ya. Nah itu ya, terus yang perempuan Cica Kuswoyo. Nah itu ya, jadi jam 6 malam setelah maghrib itu mesti tampil nyanyi. Saya dulu kan saya tidak ngerti, saya gini kok iso yo nyanyi kok iso podo bendino ya. Padahal rekaman itu sudah. Ya, jadi pulang sekolah 2:30 sampai rumah karena saya sekolahnya jauh. Itu nunggu 2:30 loh sampai jam 6. Rasanya gitu, duh saya suwe nih ya, kok lama ya. Nah seperti itu saudara ya. Tapi sekarang saya keluar rumah baru balik, loh jam 1. Coba petsoro ya. Mana? Nah, ini ya sebentar. Makasih. Iya. Nah saudara-saudara, jadi sekarang Allah mempercepat waktu itu. Sama 24 jam, tapi dipercepat ya. Saya sering bilang waktu milenium tahun 2000, itu kan 1000 tahun sekali ya. Saya bilang ke istri saya, malam ini ojo tidur. Ini 1000 tahun sekali. Iya. Saudara tidak tidur kita. Itu Belin belum lahir. Karena Belin lahir bulan 9. Itu sudah 25 tahun lalu. 25 tahun lalu. Loh ini lo gak kerasa Belin wis kate kawin. Saya gitu, saya cepet deh. Nah saudara, ini umur 90 dan umur 100, waktu zamannya Abraham itu sudah tua. Jadi tidak mungkin. Nah kita lihat sekarang dari sisi, mari kita tayangkan lagi firman Tuhan ini dari sisi Allah dulu. Jadi katanya Alkitab karena Abraham ini menganggap dia siapa ini? Tuhan kita siapa namanya? Yang memberikan janji itu apa? Nah, saya ingin bicara tentang kesetiaan. Jadi Allah yang setia. Bicara apa kesetiaan itu? Setia itu bicara menepati janji. Ya. Jadi setia itu bicara apa? Menepati janji. Ini tak tulis tangan. Ayo dibaca bareng ya. 2, 3. Sekali lagi sing banter. Iya. Jadi Abraham sama Ibu Sarah
di pikirannya ini. Padahal ya kadang dia ketawa. Kadang dia tidak percaya. Kita juga kadang dengar firman dia. Masa sih, gak kira ini. Ya tapi saudara, konsep ini harus masuk. Kita harus paksa terus. Bukan terpaksa ya, tapi dipaksa. Saya harus percaya bahwa saya punya Yesus, Allah yang setia. Berarti kalau Allah yang setia, dia akan menepati semua janjinya. Nanti waktu saudara baca firman, dengar firman, saudara sudah mempercayai. Ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Ya. Jadi saudara, mari kita akan lihat Yosua 21 ayat 45. Ini dari pihak Allah dulu ya. Baru nanti saya akan masukkan dari pihak kita. Ayo kita baca bareng 2, 3. Dari yang dijanjikan apa? Kepada kaum Israel tidak ada yang semuanya apa? Puji Tuhan. Nah kita ganti aja kaum Israel nama kita ya. Kalau saya Miming, ya, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Miming, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya pasti akan terpenuhi. Amin. Nah, sekarang nama saudara masing-masing ya. Awasnya pakai Miming loh ya. Oh iya ya. Ayo 2, 3. Percaya hari ini semua janji Tuhan pasti terpenuhi? Iya. Harus. Itu dari pihak Tuhan. Kita juga kalau saudara mau setia pasti menepati janji. Ya waktu di Israel, nah ini Pak Andre dan Bu Christine sekeluarga 9 orang melok ya. Saya bilang be anak-anak ya. Nah ini satu anaknya Angel Tapek Putu ini saya ya. Saya bilang nanti pulang melayani lo ya. Gitu ya. Saya bilang sama Pastor Joel, ayo suruh melayani nih. Wah tadi Pastor Joel saya baru masuk kantor. Pak puji Tuhan itu Felix KB anak-anak kok Andre melayani hari ini. Kata, wah tepuk tangan untuk Tuhan ya. Saya ingin nanti semua anak saudara melayani. Ayo dorong orang tua supaya anaknya bisa melayani. Ya, karena saya janji dari sana. Saya mesti tepati. Ya, saudara ya, hari ini Allah kita Allah yang setia. Semua kata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Saudara hari ini mau nyebut apa firman Tuhan? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di sini ya Pastor Yoel ngadakan KKR mujizat. Saya lihat banyak mujizat terjadi. Ya saya sudah banyak ketemu jemaat yang tadinya bangkrut. Yang katanya enggak bisa Pak. Hari ini lo bisa. Yang katanya enggak mungkin. Hari ini lo terjadi. Saya masih percaya kita punya Yesus Allah yang menepati semua janji. Ini dari pihak Allah. Ya, Abraham, Sarah juga mempercayai. Nah hari ini saudara dan saya harus bisa mempercayai. Mari sekarang dari pihak kita. Saudara kita ini hidup penuh perjuangan. Saya tahu orang tua saya sangat miskin. Sulit saya bisa menerima akal saya kalau sekarang saya ditolong Tuhan lewat orang tua saya. Mama saya buta huruf, tidak pernah sekolah. Ya, tapi saya bangga mama saya bisa melahirkan 4 anak yang semua menurut saya bersaudara Tuhan sudah menolongnya. Papa saya cuma kelas 2 SD. Mama mertua saya sampai meninggal umur 93. Dia bisa baca nulis karena memang tidak pernah sekolah. Ya, dia melahirkan 17 anak yang hidup 13. Dan 13 semua dia sukseskan. Saya tahu perjuangannya luar biasa ya. Saudara saya mau tayangkan, ini ada film di pelabuhan di Makassar ya. Bagaimana seorang bapak-bapak, papa-papa semua berjuang. Makanya saya sering bilang sama anak-anak, kamu itu loh saya banyak ngonselingi di sini anak-anak muda. Yang benci sama papa mamanya. Sangat benci. Saya bilang gimana kamu bisa benci. Kamu loh tidak pernah tahu perjuangan orang tuamu ya. Nah ini nanti ada kaitannya kita juga merespon Allah kita Allah yang setia. Kita harus kerjakan bagian kita. Nggak bisa males-males. Saya aja sampai malam 1:30, 1:30, jam 1. Saya jam 3 sudah bangun. Ya saya harus berjuang terus saudara. Nah mari kita lihat tayangan ini sebentar ya. Hanya 1 menit. Ayo bisa ditayangkan? Ya. Sebentar ya. Beginilah pemandangan di Pelabuhan Makassar ketika
kapal standar. Jadi kalau kapal Mereka datang, berebutan saudara, untuk cepat naik, mereka berharap semua mereka naik pakai mendapatkan tali itu ya. pelanggan yang mau menggunakan jasanya. Nyesek ya, sedih juga rasanya. Dan rasa syukur di dalam diri ini semakin bertambah ketika melihat perjuangan mereka yang tidak Karena mudah. mereka mau ngangkat barang, saudara ya. Jadi cepat-cepatan. Nah itu saudara lihat. Ternyata ada yang lebih susah ya dari kita, tapi tidak seperti seberisi kita. Nah ini ya yang dari sini. Sehat selalu para pejuang keluarga. Semoga Allah terus melindungi kalian dan memberi kalian rezeki yang cukup untuk menafkahi keluarga-keluarga kalian. Kalian orang-orang hebat dan tidak menyerah akan takdir yang Allah berikan. Semangat para pejuang keluarga. Nah ini saudara ya. Hidup penuh perjuangan. Jadi saudara, di firman Tuhan juga, kalau kita mau melakukan firman, nggak ada sing kakian ngomong, kakian protes itu terus saudara mau sukses ya. Apalagi saudara tidak mau melayani, nggak bisa. Hidup penuh perjuangan. Firman ini harus dikerjakan. Nah makanya malam hari ini saya ingin mari kita lihat bagaimana Abraham dan Sarah berjuang melawan pikirannya yang dia lihat sendiri tidak mungkin. Abraham bayang kamu nanti akan jadi bapak segala bangsa. Kamu pasti punya anak sendiri. Duh dia lihat sendiri. Lalu aku umur 100. Terus lihat ibu Sarah ya. Aduh lede mana bojoku. 90. Lah ya apa. Sehari-hari itu datang Tuhan. Sampai 5 kali Tuhan bicara. Kamu akan punya anak sendiri. Dia akan berjuang. Gimana caranya ya mempercayai firman Tuhan ini. Tapi mari kita akan lihat bagaimana perjuangan dari Ibu Sarah. Jadi fokusnya ke Ibu Sarah. Ya, mari kita akan baca dulu agak banyak ini. Kejadian 18 ayat 1 sampai 14. Nah ini dari pihak saudara dan saya nanti kita berjuang ya. Mari kita lihat katanya kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang Abraham duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi siang ini ya. Katanya ayat yang kedua. Ketika Abraham mengangkat mukanya, Abraham melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka ini, Abraham katanya berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujud, ia sampai ke tanah. Sekarang ayat yang ketiga. Serta ngomong gini, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ayat 4. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Mari ayat 5. Biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, 3 orang ini apa? Perbuatlah seperti yang kau katakan. Mari kita lihat ayat 6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan siapa? Nah, serta berkata segeralah ambil 3 sukat tepung yang apa saudara? Saya selalu garis bawah ini ya. Abraham, Sarah selalu beri yang terbaik untuk Tuhan. Tidak pernah sisa-sisa. Ya, kita juga waktu jangan sisa. Saya bangun pagi, saya memang siapkan untuk Tuhan. Bukan nanti kalau sudah nganggur, ya setelah kerja-kerja, setelah main HP, setelah WA-an, terus baru ini kosong wis, baru berdoa. Enggak. Selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Ya, saudara ya. Terus katanya kita lihat lanjut, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Sekarang ayat 7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil lagi seekor anak lembu yang empuk dan apa? Baik daging, semua yang terbaik. Dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Sekarang ayat 8. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan dia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Sekarang ayat 9. Lalu kata mereka kepada Abraham. Ini ya. Di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, oh iya ada di dalam rumah, di dalam kemah. Ada itu. Sekarang ayat 10. Nah dimulailah katanya gini. Dan firman. Sesungguhnya aku, nah ini ya. Siapa huruf besar? Iya. Tuhan sendiri yang datang. Akan kembali tahun depan mendapatkan engkau.
Pada waktu itulah Sarah istrimu akan apa? Mempunyai apa? Dan Sarah apa? Iya, nguping, mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Sekarang ayat 11. Adapun Abraham dan Sarah telah apa? Iya, dan lanjut. Dan Sarah telah apa? Mati haid. Ya, menopause. Ya, pause itu mati. Stop. Ya. Saudara punya kaset enak nyanyi-nyanyi, tape itu jedut pause ya, mandek gitu ya. Ya ini sudah tidak mens lagi gitu ya. Ini Sarah, Abraham ditulis jelas loh. Podo tuweke lanjut umur sampai 2 kali ya. Tua itu ya pasti lanjut umur ya. Jadi saudara mau diomong gini loh, baik Tuhan. Wis iki gak iso iki, wis ketuaan ya. Nah sekarang ayat yang ke-12. Ayo saudara yang baca. Ini sering kita ngadepi gini ya. 2, 3 lalu jadi. Nah ini katanya apa? Setelah aku, sedangkan Tuanku sudah. Ya dalam hati guyu. Gitu ya. Saking cuma ditulis gini ya. Mungkin juga dawa kira-kira saking diringkes baik Tuhan ya. Mungkin Sarah juga. Wis padha tuwek. Gak iso wis. Iya, kadang kita dengar firman ya, tidak masuk akal kita. Gak iso ya. Saya lo bangun gereja ya, siapa yang gak ketawa? Hamba-hamba Tuhan pun menertawakan dulu ya. Mana bisa. Saya malah ditelepon salah satu orang terkenal di Malang. Loh Pak, waktu kan ngurus izin gereja itu kayak taruhan di Malang. Aku lho dewe, mereka lo taruhan, gak kira metu izin iki. Ya, ya gak apa-apa biar aja. Buat mereka yang tidak percaya firman Tuhan ya pasti tertawa ya. Tapi saya masih percaya janji Yesus pasti akan dipenuhi. Amin. Iya. Sarah loh kerungnya terus guyu ya. Gitu ya. Nah sekarang katanya firman Tuhan lanjutnya. Ya ayat yang ke-13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Mengapakah Sarah apa? Dan berkata sungguhkah aku akan melahirkan seorang anak ya. Sedangkan aku telah tua. Tahu loh Tuhan. Hari ini loh saudara. Di hati ngilokno saya tahu awas Pak Gunting lambe deh ya. Alah pendeta lemu kagak nyocot ini ya. Iya awas ya. Loh Abraham ini loh diomongi. Apa Sarah kok ketawa kata ya. Mari kita baca ayat yang ke-14 saudara yang baca ini. 2, 3 adakah. Pada waktu yang telah apa? Tahun depan kata. Aku akan kembali mendapatkan. Pada waktu itulah Sarah mempunyai apa? Diulang janji Tuhan. Itu loh jangan takut. Katanya 365 kali. Ada sing iso moco, ngitung. Itu terus, apa? Karena kita ini sudah diomongin jangan takut firman Tuhan, jangan takut. Ya muncul takut terus. Nah saudara malam ini saya mau katakan janji Tuhan pasti akan terpenuhi. Ya janji Tuhan pasti akan terpenuhi. Dia Allah yang setia. Nah sekarang bagian kita sudah dikasih firman terus. Westa tahun depan sampai berapa kali ini ya. Mari sekarang kita pembuktiannya kita baca Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 ya. Tuhan memperhatikan siapa? Seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang apa? Nah ini. Jadi janji Tuhan nanti akan terpenuhi buat saudara dan saya. Mari kita lihat ayat 2. Maka apa? Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak bagi Abraham dalam masa. Tuh ditulis terus ini ya. Soal tua ini. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Sekarang ayat 3. Abraham menamai anaknya siapa yang baru lahir? Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Sekarang ayat 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat 5. Mari kita lihat, adapun Abraham berumur berapa? Ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ayat 6. Berkatalah Sarah sekarang apa? Setiap orang yang mendengarnya akan apa? Ya ayat 7 terakhir. Lagi katanya siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham. Sarah mau menyusui anak. Gitu ya. Mungkin
Kan Ibu Sarah juga bisa cerita ke pembantu-pembantunya. Aku oleh firman Tuhan, jadi aku iso meteng dhewe ya. Nah itu ya, mungkin dalam hatinya pembantunya saking wedi nek kating guyu langsung ya. Dalam hati iki mulai miring gitu ya. Mungkin ya kan, guyu-guyu ya. Mungkin mau tidur pembantunya rasan-rasan. Ibu Sarah, bosnya kita ngomong, katanya meteng jadi ya. Iya, loh ini. Namun katanya aku telah apa? Seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Wah luar biasa ya. Saudara kalau saya baca ayat ini saya hidup rasanya tidak pernah takut. Tuhan itu loh jelas tak bisa. Tapi terjadi. Saya percaya saya juga pasti akan mengalaminya. Saudara malam hari ini kita sudah belajar. Ya Sarah bilang apa? Sekarang kalau dulu dia ketawa. Bos Isa ya. Ya sekarang dia bilang nanti orang semua tertawa. Lihat dia. Tidak mungkin nih. Tapi terjadi. Makanya hari ini apa yang menurut saudara tidak mungkin, Allah akan jadikan mungkin. Ya jadi bagian kita sekarang saudara harus percaya. Bahwa Yesus itu Allah yang setia. Semua janjinya pasti akan terpenuhi. Jadi waktu saudara mempercayainya itu terjadi. Katanya Alkitab, maka itu akan terjadi. Jadi sekarang tinggal bagian kita sekarang berjuang melakukan firman. Ya saudara saya percaya. Pasti di rumahnya Abraham dan Sarah. Bayang no umur 100 punya bayi, 90 punya bayi. Pasti heboh tiap hari ya. Mungkin Abraham hari lihat kambing dombanya pulang ya. Endi mah anakmu? Loh, iya dek endi. Rasa kampung wis lali. Loh iya ya. Terus Sarah ngene jan no wis engko nek nangis lak krungu ono di endi ya. Nah, itu ya. Saya gini, kok bisa ya? Kita lo sekarang di sini yang kepala-kepala 6, saya kepala kadang wis mulai lali ya. Tapi tidak duit seiling saudara ya. Iya. Nah saudara hari ini dari pihak Allah, dia Allah yang setia. Semua janjinya pasti akan dipenuhi. Ya saya punya keluarga, ada istri, ada anak. Anak-anak saya tahu semua. Kalau saya sudah bilang A, anak-anak saya tahu pasti saya akan lakukan. Pasti akan saya kerjakan. Ya saudara-saudara mulai kecil saya sudah pasang foto. Karena saya dulu tidak bisa sekolah baik. Masih ada fotonya, albumnya. Masih saya tulis. Saya pengen 3 anak saya sekolah di luar negeri ya. Koko kandung saya sekarang sudah almarhum. Datang baca ya. Dulu ada terkenal itu sinetron ya. Mimpi kali ya gitu ya. Koko saya gini, lu gak mimpi dah iki. Koncoku itu lo. Nyekolano situ bangkrut. Loh pemahane lu telu ya. Saya diam aja ya. Saudara Tuhan baik ya. Pas saya setelah melepaskan semua usaha saya full jadi hamba Tuhan. Justru saya bisa nyekolahkan 3 anak saya di luar negeri. Hari ini saya akan berkata seperti yang Abraham Sarah katakan. Ya, dia menepati janjinya. Jadi saya pastikan hari ini Yesus juga menepati janji. Udah gampang loh saudara ya. Saya jujur dengan saudara, saya kalau sudah Eva di Sydney, dia sekolah di Lecoden Blue ya. Sekolah sangat terkenal, juga Belin di Lecoden Blue, tapi di New Zealand. Yoel di Singapura, Pastor Yoel. Saya kalau sudah mulai WA-nya masuk, minta bayar semester ya. Waduh, 1 Innova hilang lagi ya saudara ya. Itu baru uang semester. Buat saya seorang hamba Tuhan ya kalau saudara pengusaha mungkin enggak berpengaruh. Tapi buat saya itu enggak masuk akal. Nah sekarang kita bangun juga enggak masuk akal. Ya apa ya caranya ya. Tadi pagi saya ke lokasi pembangunan ya. Nah di sini ada Pak Wit ini MK kita ya. Saya jujur Pak Wit gereja ini gak ono duit Pak. Jadi dari Tuhan terus ya. Nah ini ada Pak Alfred Potalangi juga. Ya sekarang yang lantai 8. Kita sudah bayarnya lunas, tinggal kekurangan-kekurangan saja. Tadi rapat, saya tidak ikut, nah itu tinggal tambahan-tambahannya. Jadi kita sekarang sudah mulai lantai 9 sama lantai 10. Ya, jadi saya pastikan saudara dan saya nanti kita masuk di lantai 9 dan lantai 10. Ya, luar biasa Tuhan kita ini. Di Surabaya isunya kita mandek di lantai 7. Ya Pak, saknoe. Mandek di lantai 7, katakan nanti kita ibadah di lantai 7 ya, dalam hati saya. Oh,
Kon garung kok tekonang pembangunan iso kelenger di pembangunan ya. Biar doai saudara orang mau ngomong apa ya. Di sini ada Cik Rosa yang tiap hari tahu keuangan kita ya. Kemarin berapa hari lalu ya Tuhan itu baik. Padahal saya sudah berpikir waduh ini mau lebaran kabeh bingung THR ya. Tapi pembangunan kita puji Tuhan. Ada satu orang yang nyumbang 500 juta saudara ya. Wah ajaib Tuhan ini ya. Jadi hari ini kita tidak usah takut. Dari pihak Allah, Dia Allah yang setia. Setia itu menepati janji. Ya, dari pihak kita hari ini kita percaya. Saudara Musa tidak akan pernah berpikir. Dia bawa begitu banyak 3 juta orang Israel. Apa dia pernah berpikir laut akan terbelah? Saya yakin tidak. Dia mungkin tidak punya cara. Ya apa ya? Saudara Daud waktu lawan Goliat. Itu semua mulai Saul sampai tentara Israel. Apakah berpikir Daud bisa mengalahkan Goliat dengan hanya satu batu? Mungkin Daud sendiri tidak pernah terpikir. Tapi itu sudah terjadi. Sadrak Mesak Abednego dimasukkan dapur api. Apa dia pernah berpikir bahwa dia bisa lolos? Daniel masuk gua singa. Apakah dia berpikir bisa lolos? Tapi semuanya sudah terjadi. Berarti janji Tuhan sudah digenapi buat mereka. Dan malam ini janji Tuhan akan digenapi buat saudara dan saya malam hari. Percaya hari ini Tuhan akan lakukan keajaiban? Iya, ayo saudara kita mulai. Kalau manusia berjanji digenapi. Tuhan juga berjanji pasti akan digenapi. Ya hari ini saya tidak tahu janji-janji Tuhan apa yang saudara terima. Ayo saudara kita akan menerimanya. Jadi saudara hari ini tidak usah berpikir mau nipu ini, mau ngakali ini. Wis ta, percayai firman Tuhan, janji-janji Tuhan lakukan. Itu terjadi, maka itu akan terjadi. Ya saya kuliah di Jember dulu S2 saya. Ada satu daerah di Jember ya. Kalau di daerah Madura, di daerah saya itu adu sabung ayam. Ya adu ayam karena jagonya apa ini kakinya itu ditajem no ya. Jadi kalau tarung salah satu mati, nah yang hidup yang menang. Tapi di daerah ini adu jangkrik. Jadi sayapnya dikasih warna ya, warna merah, biru ya. Kasih nama masing-masing. Jadi diadu jangkriknya itu bisa sampai satu orang 5 jutaan. Jadi diadu sampai simpotol kepalanya. Nah yang menang yang hidup ini ya. Jadi ini ada satu jangkrik namanya Rembo. Waduh saudara ya. Rembo menang terus saudara. Tarung 1 juta menang, 5 juta menang. Sesuai sing punya butuh duit. Dijual 25 juta ya. Ayo Rembo. Pasti menang. Ada satu bapak beli. Piro selawe. Tenan iki menangan. Pasti wis. Menang terus. Dibeli 25 juta ya. Saudara setelah dibeli Rembo ditarung 5 jutaan. Tarung. Rembo mati pedot kepalanya sudah. Aduh. Ini bapak yang beli kamu. Aku tuh selawe juta. Rugi mana 5 juta. Rugi 30. Dicari orangnya. Ya. Wah ketemu. Pak ya apa Rembo mati. Lu mosok gak mungkin. Lu iki delon. Oh iya dari warnanya. Apa sayapnya tahu cet. Oh iya. Siapa sing ngalano. Ndi delok sik. Parani ya. Begitu dilihat. Oh iki sing ngalano Rembo. Oh iki soalnya komandane Rembo iki. Wis gak iso ngomong ya. Ya itulah manusia ya. Bisa mau ngakali terserah. Tapi Yesus tidak pernah ngakali kita. Dia selalu menepati janjinya. Ya kita tinggal percaya. Katanya firman Tuhan. Apa yang kita percaya terjadi. Maka itu akan terjadi. Mari kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu. Berkali-kali kau menolong. Nah kemarin ke Israel. Itu temannya Pastor Yoel soalnya ya. Yang ngarang lagunya. Ya kemarin ketemu ya. Di Israel ya. Puji Tuhan. Kita nyanyi lagu ini sambil saudara mulai lihat. Kita pandang Yesus. Dia Allah yang setia. Semua janjinya malam ini. Pasti akan digenapi buat kita. Bagian saudara dan saya malam ini. Mari kita mempercayai. Apa yang kita percaya terjadi. Sesuai firman Tuhan. Maka itu akan terjadi. Mari kita nyanyi lagu ini.